Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Purnamasari dari Program Studi Farmasi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat metronidazole sebagai obat antibiotik untuk mengobati infeksi. Langsung saja kita melangkah. Baiklah, kita akan membahas tentang obat metronidazole sebagai obat antibiotik untuk mengobati infeksi. Pokok bahasan pertama, definisi metronidazole. Yang kedua, definisi infeksi. Yang ketiga, patofisiologi infeksi. Dan yang keempat, mekanisme molekuler obat metronidazole. Kita melangkah ke pokok bahasan pertama. Definisi metronidazole. Metronidazole adalah obat antibiotik untuk mengobati infeksi. Obat ini bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan berbagai bakteri dan parasit. Antibiotik ini hanya dapat mengobati infeksi bakteri dan parasit, sehingga tidak digunakan untuk menangani infeksi virus seperti batuk pilek biasa atau flu. Metronidazole dapat digunakan bersamaan dengan obat-obatan lain untuk mengobati infeksi bakteri H. pylori. Informasi obat. Golongan obat itu antibiotik, kategori obat resep, manfaat menangani infeksi akibat bakteri atau parasit di sistem reproduksi, saluran pencernaan, kulit, jantung, sendi, paru-paru, darah, sistem saraf, dan daerah tubuh lainnya. Obat ini juga berguna untuk mengobati vaginosis bakterialis pada wanita. Dikonsumsi oleh orang dewasa dan anak-anak. Lanjut, termasuk di pokok pembahasan kedua. Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Meski beberapa jenis organisme terhadap di tubuh dan tergolong tidak berbahaya, maka kondisi tertentu organisme tersebut dapat menyerang dan menimbulkan gangguan kesehatan yang bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Jenis-jenis penyakit infeksi itu ada 4. Yang pertama itu virus, bakteri, jamur, dan parasit. Yang pertama virus, organisme ini menyerang sel dalam tubuh. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah salah satu contoh jenis virus yang menyebabkan penyakit HIV atau AIDS. Yang kedua, bakteri. Organisme ini dapat melepaskan racun penyebab penyakit E. coli adalah salah satu contoh jenis bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Yang ketiga, jamur. Dermatohites adalah salah satu contoh jenis jamur yang juga menjadi penyebab kutu air. Jamur ini dapat berkembang biak dengan cepat di lingkungan bersuhu hangat dan lembab. Yang terakhir itu parasit. Parasit hidup dengan bergantung pada organisme lain. Plasmodium adalah salah satu contoh jenis parasit yang bergantung hidup di nyamuk menjadi penyebab malaria. Ya, kita masuk di pokok pembahasan yang ketiga. Patofisiologi infeksi. Virus lainsi atau resistensi. Flora rongga mulut biasanya hidup secara komensalistik dengan hosten misalnya tidak saling menguntungkan maupun merugikan. Apabila keadaan memungkinkan terjadinya invasi baik oleh flora tetap atau asing, maka akan terjadi perubahan hubungan parasitisme. Sekali terjadi infeksi, organisme akan memperkuat diri dan berkembang biak. Lingkungan biokimiawi jaringan setempat akan sangat menentukan kerentanan dan ketahanan host terhadap parasit tertentu. Serangan mikroorganisme diawali dengan terjadinya kelukaan langsung sehingga memungkinkan mikroorganisme melakukan invasi, mengeluarkan endoksin dengan cara aulistis, dinding sel dan bakteri gram negatif. Sedangkan hospes dapat menimbulkan suatu reaksi alergi terhadap produk-produk mikrobial atau kadang-kadang menimbulkan gangguan langsung terhadap fungsi metabolisme seluler oleh sel-sel hospes. Pertahanan seluler atau keradangan. Respon lokal dari hospes adalah keradangan. Proses ini diawali dari dilatasi papilar, berkumpulnya cairan edema
Penyumbatan limfatik oleh fibrin disukung oleh komotaksis akan terjadi fagositosis. Daerah tersebut menjadi sangat asam dan protease seluler cenderung menginduksi terjadinya lisis terhadap leukosit. Akhirnya, makrofag monokliar yang besar timbul memangsa bibit leukositik, membuka jalan untuk pemulihan terhadap proses infeksi dan penyembuhan. Pertahanan humoral. Respons resmetik hospos adalah pertahanan humoral, yaitu reaksi antigen dan antibodi. Antibodi adalah molekul protein yang diproduksi sel plasma atau limfosit B yang tersenitasi disebut imunoglobulin. Antibodi ini menetralkan bakteri, mencegah perlekatan, dan mengaktifkan komplement. Komplement berperan dalam pengenalan hospes dan memacu proses fagositosis. Lanjut kita melangkah di pembahasan keempat, yaitu mekanisme molekuler obat metronidazol. Metronidazol dikenal sebagai antibakteri, antiprotozoa, dan radiasi sintetizer, antibakteri, dan mencegah penyebaran anti-infeksi atau membunuh agen infeksi tersebut supaya tidak menyebar. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis asam nukleat dengan merusak DNA 45 sebagai antiprotozoa. Metronidazol bekerja dengan mendestruksi protozoa tersebut, sedangkan sebagai radiasi sensitizer, metronidazol efektif mampu merusak sel yang tidak diinginkan. Terima kasih. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang obat metronidazol dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.